Kiranya kasih kemurahan Bapa melingkupi kami, sehingga kami boleh dibukakan pengertian untuk kami bisa mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Agar kami terus dibawa dalam kebenaran dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, betapa kita semua manusia yang hidup terkadang melupakan bahwa Allah memiliki tatanan Allah yang harus dipahami dan tatanan Allah yang harus kita taati dan kita masuk di dalamnya. Bagi manusia yang berdosa, memahami tatanan Allah ini tentu tidak mudah. Karena seperti yang firman Tuhan katakan, mata mereka telah gelap, pengertian mereka telah tumpul, dan inilah yang membuat mereka tidak bisa melihat kebesaran, kemuliaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Sekali lagi bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat, bukan Allah yang sembarangan atau suka-suka Dia. Allah membuat satu tatanan yang kita harus terima. Ya, tidak menerima atau tidak mengakui tatanan Allah akan membuat kita sendiri rugi, Bapak Ibu. Kita akan meleset dari tujuan dan kerinduan serta agenda Allah untuk mengembalikan kita ke rancangan semula. Dalam hal ini ya Bapak Ibu Saudara, manusia berkesempatan untuk mencapai apa yang Allah inginkan, masuk dalam agenda Allah, masuk dalam rencana Allah. Tetapi banyak manusia yang tidak bisa melihat karena dosa. Tatanan ini dilupakan dan tatanan ini tidak mereka pahami. Mata mereka terhalang oleh dosa, terhalang oleh kenikmatan dunia, sehingga tidak bisa melihat kebenaran itu. Dan tidak bisa melihat bagaimana karya Allah dalam menyelamatkan manusia, dalam hal ini mengembalikan manusia ke rancangan semula. Hal ini diakibatkan oleh dosa yang merusak manusia dengan masif dan mendasar. Dosa ini telah merusak dunia ini sehingga seakan-akan membuat dunia ini adalah milik atau di bawah kuasa dosa. Fakta ini tidak bisa kita hindari. Kita melihat saat ini dunia diwarnai dosa. Dan kalau kita berkata dunia, kehidupan dunia, pasti adalah kehidupan yang syarat dengan kefasikan dan dosa. Ini tidak bisa dihindari lagi Bapak Ibu Saudara. Dosa telah mewarnai dunia ini sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di Taman Eden ketika mereka mengikuti perkataan ular. Kemudian lambat laun bumi dan dunia ini pun diwarnai oleh dosa. Dosa juga telah membuat budaya-budaya yang menyesatkan manusia, yang bermutasi menjadi satu bentuk-bentuk kehidupan dunia yang nampaknya benar. Dosa, kuasa kegelapan, dan dunia menjadi kubu yang bertentangan dengan Allah dan rencananya.
Ketiga hal ini, dosa, dunia, dan kuasa kegelapan, bertransformasi terus untuk menyesatkan manusia dan telah menciptakan budaya-budaya, filsafat-filsafat, pemahaman-pemahaman, dan pandangan-pandangan dunia ini. Bahwa manusia telah rusak, Bapak Ibu, dengan adanya budaya-budaya itu. Manusia yang tidak mengerti akan rencana Allah dan tidak mendengar kebenaran akan terbawa dengan budaya-budaya itu. Dan sejak kecil manusia sudah diajar, dilatih untuk dibiasakan memiliki selera dunia, kenyamanan dunia, dan mengikuti aliran dunia ini. Ya, manusia diajar untuk bisa memiliki kehidupan yang nyaman dan memiliki dirinya sendiri. Apa yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana manusia tidak bisa melihat tatanan Allah karena dosa yang mewarnai dunia ini sungguh sudah luar biasa merusak. Dalam segala aspek dosa sudah mengakar di dunia ini. Maka dunia adalah tempat tidak lagi ideal untuk dihuni oleh manusia. Dosa telah mengakar di seluruh sendi yang ada dalam kehidupan di dunia ini, saudaraku. Sehingga tidak mungkin ada kebahagiaan di dunia ini. Karena dunia ini sudah rusak oleh karena dosa. Ada beberapa masalah yang timbul dari apa yang saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah manusia tidak menyadari keberadaan dirinya. Ya, manusia merasa hidup di dunia, hidup menjalani hidup ya ini milikku. Lalu aku tidak perlu melihat Allah dan tatanannya. Aku mengikuti dunia ini. Apalagi manusia tidak sadar bahwa dirinya sudah dirusak oleh dosa. Jiwanya sudah diwarnai oleh dunia ini yang sudah disusupi oleh dosa dan kuasa kegelapan. Masalah timbul yang kedua adalah manusia tidak membutuhkan penebusan, pendamaian, dan pengampunan dengan patut. Ya, ini juga Bapak Ibu Saudara. Ya, manusia tidak merasa membutuhkan Tuhan dan tidak merasa dosanya harus ditebus, tidak membutuhkan. Tidak membutuhkan diperdamaikan dengan Tuhan. Kalau membutuhkan pun mereka tidak membutuhkan dengan patut. Mereka hanya membutuhkan karena mereka tidak ingin masuk neraka. Itu pun tidak dengan perenungan dan penghayatan yang patut, yang benar. Tapi menurut mereka, mereka sudah merasa ditebus. Tapi responnya tidak sesuai. Sekali lagi bahwa penebusan bukan satu arah dan bukan autopilot, tapi membutuhkan respon dari kita. Ya, manusia memiliki dirinya sendiri. Manusia tidak berpindah dari maut kepada hidup. Bapak Ibu Saudara, ini masalah yang timbul. Jadi manusia tetap aja nyaman di bumi, tidak mau dipisahkan dari dunia ini, tidak mau berpindah dari maut ke dalam hidup. Maut yang artinya terpisah dari Allah, hidup yang artinya mereka diperdamaikan dengan Allah, hubungan mereka dengan Tuhan dipulihkan. Ya, tapi untuk mereka bisa dipulihkan dengan Tuhan, mereka harus meninggalkan semua dosa, meninggalkan kenyamanan dunia, dan rela dipisahkan dari dunia ini. Tidak banyak manusia yang mau dan menanggapi panggilan ini. Karena apa? Karena sudah nyaman dengan dosa, sudah nyaman dengan dunia. Sudah merasa dunia ini sebagai tempat untuk dia meraih kebahagiaan, kesuksesan untuk dirinya sendiri. Manusia sulit, Bapak Ibu, meninggalkan semua itu. Tidak berpindah dari maut ke dalam hidup. Akhirnya tetap binasa. Yang keempat, jiwa manusia sudah dirusak oleh dosa. Waduh, ini yang berat. Jiwa yang dirusak. Bahkan manusia tidak menyadari keberadaan atau seberapa parah dirinya dirusak oleh dosa. Ya, karena manusia sudah dirusak oleh dosa, ketika manusia dipulihkan, manusia akan digarap dan didewasakan Tuhan. Nah, inilah yang menyakitkan, tapi mendewasakan.
Roma pasal 3 ayat 23, Roma pasal 6 ayat 23 sudah jelas. Kedua ayat ini sangat jelas bahwa dosa merusak manusia dan membuat manusia terpisah dari Allah. Dosa memisahkan manusia dengan Allah dengan cara apapun. Apapun. Ini salah satunya adalah juga peran daripada kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan akan memisahkan saudara dengan Allah, akan memisahkan saudara dengan agenda Allah, dan tidak akan membiarkan saudara dikembalikan ke rancangan semula. Dan iblis akan melakukan apapun untuk bisa menyesatkan sebanyak mungkin orang. Untuk bisa menyesatkan sebanyak mungkin orang. Ya. Dan ini bukan pekerjaan yang sulit bagi iblis, Bapak Ibu Saudara. Karena dosa ini sudah menyusup dalam kehidupan dunia. Dan sepanjang peradaban manusia ini sudah ada dosa, dan manusia juga syarat dengan natur dosa itu. Sudah kehilangan kemuliaan Tuhan, sehingga mudah sekali diseret, mudah sekali dibinasakan. Kalaupun mereka sudah ditebus, mudah sekali mereka ini ditipu, sehingga tidak berpindah dari maut ke dalam hidup, tetap saja hidup seturut apa yang dunia mau, begitu. Sekalipun dosa sudah diselesaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib, manusia dan dunia ini sudah terlanjur nyaman terpisah dari Allah. Jadi posisinya sudah terlanjur nyaman terpisah dari Allah. Jadi merasa hubungan yang terpisah dari Allah itu dengan semua filsafat-filsafat dunia dan kenyamanan dunia, manusia merasa itu sebagai milik yang bisa dipertahankan. Jadi keadaan terpisah dari Allah ini membuat manusia nyaman, manusia dengan natur dosa yang saya maksud. Ya, sekalipun dosa sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib, tapi kalau manusia ini sudah terlanjur nyaman dalam posisi dia terpisah dari Allah, dia tetap ada di dalam maut. Dan bahkan gereja juga membawa manusia terpisah dari Allah secara tidak sadar. Hal ini juga mewarnai gereja, yang berakibat gereja juga meleset dan tidak lagi fokus untuk mengajar dan mendidik umat untuk mau dan berjuang dikembalikan ke rancangan semula. Gereja justru mengajarkan keinstanan, bagaimana meraih kekayaan dengan mudah, meraih kesehatan dengan mudah, meraih jawaban-jawaban doa dengan mudah, kemudian meraih pangkat jabatan dengan mudah, dengan doa-doa, dengan tindakan-tindakan sehingga bisa memudahkan atau melancarkan segala keinginan mereka. Yang tidak sadar ini ternyata membawa mereka terpisah dari Allah. Terpisah dari Allah. Sifat manusia yang cenderung mudah terpengaruh membuat manusia tidak kokoh dalam usahanya mengerjakan keselamatan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, manusia yang sudah rusak akan memiliki kecenderungan untuk tidak ingin diproses dan didewasakan. Manusia mudah sekali terpengaruh dengan keadaan, mudah sekali terpengaruh dengan situasi yang ada di kanan kiri. Orang yang memiliki harta sedikit akan cenderung mudah berbuat jahat, sedangkan tidak berbeda. Adapun orang kaya yang merasa berhak dan memiliki apa yang ada padanya, sehingga mereka tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai prioritas. Dosa telah merusak begitu rupa dalam kehidupan ini. Secara legal, iblis merusak serta memanipulasi kehidupan ini dengan legal dan tidak melanggar tatanan Allah. Karena iblis memanfaatkan natur dosa manusia untuk melawan Allah.
2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9 kita bisa melihat bagaimana keadaan manusia pada akhir zaman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita baca 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang dan tidak mengekang diri, garang dan tidak suka yang baik. Dan seterusnya, Bapak Ibu bisa baca ya sampai nanti selesai di ayat yang ke-9. Dosa telah merusak kehidupan dunia ini dan seakan-akan Tuhan diam itu dengan keadaan begini. Bagaimana Mas kok Tuhan diam? Ya, bagaimana mungkin ada kerusakan, ada kekacauan di dunia ini seakan-akan Tuhan diam? Karena memang dunia ini sudah rusak. Dan dunia ini sudah dikutuk oleh Tuhan. Karena manusia jatuh dalam dosa, akhirnya bumi ini juga ikut dikutuk, saudara. Saya sudah bahas beberapa waktu yang lalu kalau saudara ingat. Ya, tanah tidak lagi menumbuhkan hasil sesuai dengan apa yang ada pada Taman Eden dulu. Jadi kalau dulu Taman Eden itu buahnya, lalu tanamannya subur, tanah itu sekarang dikutuk jadi sulit. Dan Adam dikutuk, engkau harus bekerja keras, menggali tanah, mengusahakan tanah. Ya. Jadi memang bumi ini tidak lagi tempat yang ideal untuk dihuni. Dan iblis menggunakan ini. Iblis sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu oleh kematian Yesus. Tetapi dia masih bekerja sampai hari ini. Ya. Bekerjanya tidak melawan Allah, sudah tidak ada kuasa dia melawan Allah. Iblis sudah tidak punya kekuatan melawan Allah, sudah tidak punya kekuatan. Tapi yaitu iblis menggunakan dosa, menggunakan natur manusia yang sudah hidup dalam dosa untuk disesatkan di dunia ini, sehingga secara tidak langsung manusia ini menentang Allah. Maka ada firman Tuhan, tidak ada banyak orang yang menjadi seteru salib Kristus. Tidak terasa, Bapak Ibu. Dan seakan Tuhan mendiamkan ini. Tapi karena iblis itu juga cerdik sekali, menggunakan cara-cara yang legal. Cara-cara yang legal. Akan tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Ketika iblis menggunakan cara-caranya yang licik untuk menyesatkan manusia, yang kadang kita sebagai orang percaya juga ikut merasakan penderitaannya. Salah satu contoh COVID-19. Ya, itu datang dari mana, entah itu dibuat atau rekayasa bagaimana, atau dibuat oleh karena ada konspirasi atau apa sebagian orang yang mungkin ingin mengeruk keuntungan atau keuangan atau bagaimana. Ya, tapi pasti ada peran kuasa kegelapan di situ. Tapi segala yang terjadi di bumi ini Tuhan melegalisasi. Tidak di luar sepengetahuan Tuhan. Jadi ketika Tuhan mengizinkan kuasa kegelapan atau semua yang saya sebutkan tadi terjadi, Tuhan sudah mengizinkan. Tuhan sudah ketok palu juga. Karena apa? Karena semua dalam kendali Dia. Dan tidak ada sesuatu yang di luar kendali Tuhan. Jadi tidak ada. Tuhan tidak bisa handle sesuatu, tidak bisa. Tidak mungkin. Semua akan bisa dihandle oleh Tuhan. Tuhan bisa handle semuanya. Bisa kendalikan. Dan semua ada dalam kendali Dia. Di dalam tatanan yang sudah Ia buat. Dan semua tadi saya bicara ya, ketika COVID terjadi menyerang dunia ini, Tuhan memakai itu ya untuk mendewasakan kita umat pilihannya.
untuk mendewasakan kita orang-orang percaya yang sudah menaruh iman percaya kepadanya. Jadi seakan-akan Bapak Ibu, setan bekerja kalau bagi orang-orang yang di luar Kristus yang tidak ingin serius dikembalikan ke rancangan semula, yang masih hidup dalam natur dosa. Wah, itu jadi bencana tuh. Jadi bencana yang besar. Tapi bagi kita ikut dalam gelombang itu, tapi kita menjadi dewasa rohani. Kita mendapatkan banyak berkat dan didewasakan. Nah, begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi dosa ini sudah merusak ini luar biasa. Tetapi jangan takut. Kalau kita sudah ada dan kita sudah memutuskan untuk kita ikut Tuhan, nah saudara harus terpisah dari dunia ini. Artinya saudara tidak lagi mengharapkan kebahagiaan di bumi, dan saudara mengikut Tuhan, berpindah dari maut ke dalam hidup yang semula terpisah. Nah, saudara menuju dalam panggilan ilahi, yaitu saudara mau dikembalikan ke rancangan semula. Semua pasti akan didewasakan. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama adalah menyadari keberadaan diri dan memohon pengampunan. Efesus pasal pertama ayat yang ke-7. Jadi kita harus menyadari keberadaan diri kita. Bagaimana diri kita ini ternyata banyak karakter-karakter kita yang sudah disusupi dosa ini sedemikian rupa sampai kita tidak sadar bahwa itu adalah dampak radiasi dosa. Saya pinjam istilah radiasi karena mungkin tidak kena langsung, tapi hanya kena radiasinya. Radiasi itu seperti bom atom, saudara ya. Sudah lihat bom atom di Hiroshima Nagasaki? Itu diledakkan gitu, belum luar biasa ya. Bahkan orang yang ada dari jauh yang kena gelombangnya saja bisa terpengaruh, bisa jadi genetiknya rusak loh saudara. Genetiknya rusak. Nah, bom atom dosa itu terjadi waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ini kalau saya pinjam perumpamaan ini ya, meledak pada saat itu, boom, luar biasa. Lalu radiasinya itu nyampe kepada kita sampai hari ini, mengubah genetika kita yang semula serupa Kristus menjadi rusak, menjadi mudah disesatkan oleh dunia ini. Maka memulihkan genetika sulit sekali, Bapak Ibu. Maka perlu kita menyadari keberadaan diri kita yang sudah rusak, yang sudah cacat, yang banyak sekali dosa sudah ada dalam sel-sel tubuh kita, yang harus kita selesaikan bersama Tuhan, karena kita tidak bisa menyelesaikan sendiri. Ketika pengampunan itu diberikan kepada saudara, ya, dalam Efesus pasal pertama ayat yang ke-7 dikatakan bahwa sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi kalau Bapak Ibu membaca ini ya, satu perikop ya, ini bagaimana Rasul Paulus ya menuliskan untuk jemaat di Efesus, bagaimana orang-orang terpilih itu sudah menerima kasih karunia dan mereka harus terus bertumbuh sampai dewasa. Jadi kita harus menyadari bahwa kita membutuhkan ini, menyadari keberadaan kita yang dan dunia sudah dirusak ini loh Bapak Ibu. Jadi kalau kita meminta pengampunan, ini benar-benar kita membutuhkan kasih karunia. Karena kita sudah tidak bisa tolong diri kita, sudah tidak bisa. Sudah kena radiasi dosa itu, sudah merusak semua. Semua terdampak. Tapi dengan pengampunan kita bisa pulih, dikembalikan ke rancangan semula. Dan itu awal, ya, awal. Yang kita lakukan yang kedua adalah berpindah dari maut ke dalam hidup, ya, Yohanes pasal 5 ayat 24, 1 Yohanes 3 ayat 14. Saudara harus meninggalkan suatu keadaan yang terpisah dari Allah menuju keadaan yang dipulihkan. Mau digarap dikembalikan ke rancangan semula.
Nah, kalau sudah mau tadi ditebus, Bapak Ibu mau dikembalikan ke rancangan semula, ya, yang nomor 2. Yang ketiga, berjuang dikembalikan ke rancangan semula. Nah, ini tidak mudah. Kita akan dibenturkan, kita akan dihadapan permasalahan, dan semua akan menjadikan kebaikan. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12, ya. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi sekalipun kita tidak bisa dilihat Pak Pendeta, tidak bisa ditelepon satu-satu, ya, Bapak Ibu tetap kerjakan keselamatan. Tetap mau dikembalikan ke rancangan semula, dipulihkan oleh Tuhan. Yang keempat adalah mengabdikan dan menyerahkan diri kepada Allah. Yang terakhir Bapak Ibu, ya, Ibu bisa baca di 2 Timotius pasal 3 ayat 10-16 bagaimana Rasul Paulus menasihati Timotius dalam penderitaannya untuk tetap setia bertahan dengan mengandalkan firman Tuhan dan pembacaan kitab suci, dan menyerahkan, menuntaskan setiap hidupnya, menuntaskan tugasnya atas panggilan yang diberikan kepadanya. Ya, dengan demikian apa yang saya sampaikan, saya punya satu kesimpulan Bapak Ibu. Tuhan menyediakan perubahan ini. Dan jangan merasa cukup dengan perubahan diri kita. Oh, dulu aku sudah tidak mabuk, sekarang aku sudah tidak mabuk, dulu aku mabuk minum-minum. Oh, dulu pemarah, sekarang sudah tidak pemarah. Jangan puas Bapak Ibu Saudara. Terus gali dalam hidup kita. Mungkin ada sel-sel yang masih kena radiasi dosa. Mungkin masih ada hal-hal yang rusak dalam hidup kita yang harus diperbaiki. Nah, kita perlu menyelidiki diri, menyelidiki batin. Kalau kita tidak mampu menyelidiki batin, Allah akan benturkan kita dengan satu masalah yang membuat kita sadar bahwa di situ kita masih rusak. Dan kalau kita segera memberi respon yang tepat, oh di sini nih aku masih rusak nih, lalu kita langsung perbaiki, langsung ubah, dan langsung mau berusaha berubah. Nah, ketika kebiasaan ini terus dilakukan, natur kita berubah. Jadi natur manusia Allah, natur yang Allah inginkan. Demikian Bapak Ibu, agar kita tetap maju dalam Tuhan, tetap setia dalam Tuhan, dan tetap memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian Bapak Ibu. Haleluya. Amin.